Hola amigos parantosku, Mahada Mangos, balik lagi di Gayakin Movie, di mana video kali ini akan melanjutkan Shaman King dari episode 31 sampai 34 yang akhirnya udah keluar, walau sisanya akan kita lanjut lagi nanti kalau episode lainnya udah keluar juga. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya dan bingung karena pasti daftar di video partnya nggak akan berurutan dan pasti acak-acakan, bisa lihat part-part sebelumnya di playlist kita guys. Oke, sebelum mulai jangan lupa cek kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini diawali dengan Nekomata Matamune yang mengajak Yoh untuk segera pergi ke rumah Kino dan menemui calon istrinya. Sesampainya di sana, Yoh pun langsung ditemui oleh neneknya hingga nggak lama Ana datang dan membawakan oleh-oleh untuk Yoh, walau ia memberikannya secara tidak sopan. Dan hal itu membuat Yoh marah, namun Kino bilang percuma memarahi Ana karena itu nggak akan berarti apa-apa untuknya. Yoh terus kepikiran tentang Ana dan penasaran mengenai siapa gadis itu sebenarnya yang Nekomata bilang kalau si Yoh udah jatuh cinta pada pandangan pertama. Yoh lalu bertanya kenapa saat berpisah dengan Neko, iblis tiba-tiba muncul dan ingin membunuhnya. Karena Yoh curiga iblis itu ada hubungannya dengan Ana. Tapi Nekomata nggak mau memberitahukan tentang hal itu. Keesokan harinya terbongkar alasan Kino menjodohkan Ana dengan Yoh. Karena jika Yoh berhubungan dengan Ana, Yoh bisa bertambah kuat agar bisa mengalahkan Hao di Shaman King yang akan datang. Sementara saat itu Yoh sendiri sedang berada di tempat oleh-oleh karena berniat membawakan hadiah pada keluarganya ketika ia pulang. Ia lalu melihat ukiran kayu berbentuk tubuh seorang gadis dan berniat memberikan itu sebagai hadiah pada Ponci dan Konci. Tapi nggak diduga, Ana lalu datang ke sana juga dan entah bagaimana ia tahu tentang Ponci Konci. Walau belum pernah ke rumah Yoh membuat si Yoh makin penasaran, bahkan ia bertanya bagaimana Ana tahu nama Yoh dan tahu jika ia adalah calon tunangannya ketika mereka pertama bertemu di part sebelumnya. Padahal Kino bilang ia belum pernah menunjukkan foto Yoh sekalipun pada Ana. Yoh pun memberanikan diri bertanya apa Ana ada hubungannya dengan iblis yang menyerang Yoh. Namun Ana malah menampar wajah Yoh dan bilang jangan bicara seolah kau kenal diriku. Dan lalu berkata jika ia datang menemui Yoh cuma untuk mengucapkan salam perpisahan. Yang tentu aja Yoh nggak menerima hal itu dan mengejar Ana, tapi nggak diduga dari tubuh Ana lalu keluar banyak roh yang kemudian bersatu menjadi sosok iblis besar yang langsung menyerang Yoh. Ana lalu berkata selalu aja seperti ini tiap ia keluar dari rumah. Dan dari perkataan itu Yoh tahu jika Ana nggak bermaksud memanggil iblis tersebut. Di tengah kebingungan lalu muncul pria tua pemilik toko oleh-oleh yang marah karena ia mengira kalau Yoh yang udah menghancurkan kaca tokonya karena si kakek nggak bisa melihat wujud iblis di hadapannya guys. Ia pun lalu menyerang Yoh, tapi si Yoh malah melindunginya dari si iblis yang menyerang juga. Hingga si kakek sadar jika bukan Yoh yang menghancurkan kaca tokonya, melainkan ia mengira jika itu ulah dari hantu. Yoh lalu mengambil pedang kakek itu karena menyadari sesuatu. Yang Yoh bilang roh-roh yang berkumpul tadi jadi sesosok iblis yang punya bentuk fisik. Dan sampai bisa menghancurkan kaca, maka itu Yoh juga pasti bisa menyerang bentuk fisik si iblis. Yoh pun berniat melawan iblis itu dan menyuruh Ana kembali ke rumah Kino untuk memanggil si Nekomata, dan di sini Ana akhirnya mulai peduli pada Yoh dan menyuruhnya lari dari sana. Dan saat Ana berteriak itu, entah mengapa si iblis seketika lenyap dari sana. Scene lalu berpindah pada Kino dan Nekomata di mana Kino mengingat masa lalu si Nekomata dan bertanya apa Neko menyesal udah membunuh majikannya sendiri pada 500 tahun yang lalu. Yang konon karena hal itu sampai membuat si Neko nggak bisa bereinkarnasi sampai saat ini. Dan di sini kita akan diberitahu jika majikan yang dimaksud Kino adalah Asakura Hao di masa lalu. Di mana dulu saat Asakura Hao masih menjadi Om Yoji Agung, ia nggak sengaja menemukan Neko di sebuah desa yang semua penduduknya tewas karena udah diserang oleh iblis. Hingga si Hao akhirnya memutuskan untuk merawat Neko. Dan karena itu Neko berkata jika dulu Asakura Hao adalah orang baik, walau pada akhirnya Neko bekerja sama dengan leluhur Asakura lain yang bernama Asakura Yohken mengalahkan Hao saat si Hao bereinkarnasi di suku Pets pada Shaman Fight 500 tahun yang lalu. Dan di sini Neko memberitahu kenapa Hao menjadi jahat. Di mana dulu Hao memiliki kekuatan untuk mengetahui perasaan dan pemikiran orang lain. Tapi karena kekuatannya yang terlalu besar, kekuatan itu semakin sulit untuk dikendalikan sampai iblis mulai tumbuh di hati Hao dan mulai menggerogotinya.
Karena itu, Kino berkata Hao bukanlah orang baik, melainkan orang lemah yang kehilangan hatinya sendiri. Dan ia juga tahu alasan Neko ikut dengan Yoh karena ingin menyelamatkan Anna yang punya kekuatan sama seperti Hao, yang bisa membaca hati orang lain. Sementara itu, Yoh dan Anna akibat kejadian tadi mulai dekat bahkan sampai menonton televisi berdua. Di sini Yoh tahu jika Anna bisa membaca hati seseorang dan hal itu membuat Anna nggak suka di keramaian dan bisa membuat iblis tiba-tiba muncul dari hati Anna. Tapi karena itu Yoh mengajak Anna berdoa di kuil untuk memohon agar kekuatan itu hilang walau kuil pasti ramai oleh banyak orang. Namun Kino yang melihat keduanya pergi berkata mereka harus mencegah hal itu karena di sana adalah tempat berkumpulnya harapan dari orang-orang dan jika keinginan juga hasrat semua orang masuk ke dalam hati Anna, hal itu akan membuat sosok iblis yang kuat dan karena itu Neko bilang ia akan mengikuti keduanya. Dan bener aja sesampainya di kuil tiba-tiba Anna menciptakan sosok iblis yang sangat besar. Neko Mata mencoba menghadapi iblis itu namun ia bisa dijatuhkan oleh sang iblis. Tapi Neko lalu bisa bangkit lagi dan mengubah pipa rokoknya menjadi sebuah pedang besar di mana ia bilang dengan menggunakan teknik itu mungkin seluruh kekuatan yang pernah diberikan Hao padanya melalui sebuah kalung akan lenyap seketika. Neko pun akhirnya bisa mengimbangi si iblis hingga ia berhasil menancapkan pedangnya pada pundak iblis tersebut. Namun Neko terkejut karena iblis itu punya pikiran sendiri sampai terpikir memutuskan lengannya untuk lepas dari pedang Neko. Si iblis pun lalu menangkap Anna untuk menggunakan kekuatan gadis itu mengumpulkan jiwa-jiwa lain agar tangannya yang terputus tadi bisa beregenerasi. Ia pun lalu membawa Anna pergi dan Neko tahu kalau iblis itu pergi ke tempat bernama Osorezan di mana di sana terdapat banyak jiwa yang tersesat dan si iblis akan melahap jiwa-jiwa itu untuk memperbaiki lengannya. Yoh berencana mengejar namun Neko bilang jalan ke Osorezan saat ini ditutupi oleh salju dan berbahaya jika pergi ke sana. Beruntungnya Yoh bertemu lagi dengan paman pemilik toko oleh-oleh yang akhirnya mengantar Yoh ke Osorezan. Neko lalu berkata pada Yoh walau sampai di Osorezan mereka nggak akan bisa melakukan apapun apalagi kekuatan Neko yang tersisa nggaklah seberapa. Dan lagi walau Yoh seorang sama Neko bilang kalau iblis itu cuma bisa dikalahkan oleh iblis lain. Namun Neko kembali berkata bukan berarti nggak ada solusi untuk menyelamatkan Anna. Sesampainya di Osorezan terlihat jika si iblis udah memulihkan lengannya. Sementara Anna yang kekuatannya dipakai terlalu banyak oleh si iblis terlihat melantur dan berlaku aneh. Bahkan ia menyuruh si iblis untuk membunuh Yoh juga Neko. Tapi ternyata di mobil tadi Neko udah memberitahu solusi untuk mengalahkan si iblis dan menyelamatkan Anna. Di mana melalui kalung pemberian Hao, Yoh memasukkan roh Neko ke kalung tersebut membuat Yoh bisa bersatu dengan Neko dan dapat menggunakan senjatanya juga yang bisa dengan mudah memutuskan lengan si iblis. Di sana Yoh berkata kalau Neko udah mengorbankan dirinya bersatu dengan Yoh hanya demi mengalahkan sang iblis dan karena itu Neko nggak akan bisa kembali ke wujudnya semula. Dan karena itu Yoh nggak akan menyia-nyiakan pengorbanan Neko Mata Mune dan berjanji suatu saat akan membangkitkan kembali kucing itu melalui kalung pemberian Hao yang disebut Baikai. Hingga akhirnya Yoh berhasil mengalahkan iblis tersebut bersamaan wujud pedang Neko yang menghilang karena udah kehabisan energi. Si iblis yang dikalahkan ternyata menjadi Baikai yang akhirnya dijadikan kalung dan disimpan oleh Kino. Sementara Baikai milik Neko sampai saat ini dipakai oleh Yoh. Keesokan harinya Yoh pun akhirnya memutuskan kembali pulang ke rumahnya di mana Kino bilang suatu saat Yoh akan bertemu lagi dengan Anna dan saat itu mungkin Anna udah sedikit berubah dan bisa mengendalikan kekuatan sejatinya. Sebelum menaiki kereta, Kino pun memberikan sebuah surat untuk cucunya itu yang ternyata adalah surat terakhir yang ditulis oleh Neko untuk Yoh. Kembali ke masa sekarang di mana Yoh dan Amidamaru sedang membicarakan tentang Yoh yang mengundurkan diri dari Saman Faig untuk menyelamatkan Ren. Dan gak diduga Anna yang tahu hal itu datang ke sana dan bertanya bagaimana nasib dirinya yang ingin menjadi seorang istri dari Saman King. Tapi Anna bilang ia udah tahu kalau Yoh akan mengundurkan diri dan memaafkannya. Namun walau begitu perjalanan mereka harus terus berlanjut. Yang gak lain adalah mengalahkan Hao. Scene lalu berpindah pada organisasi X-Law di mana Jen bersiap membangkitkan Ren. Namun si Marco bilang lebih baik mereka mengubur si Ren aja karena Ren itu orang jahat yang udah membunuh panitia Saman hanya untuk mendapatkan Oracle Bell. Namun si Jen berkata ia nggak akan melakukan itu dan akan menepati janjinya pada Yoh untuk menyelamatkan Ren.
Tanpa mereka sadari, ternyata saat itu Manta dan Ryu ada di sana juga karena ingin tahu keadaan Tao Ren. Sementara si Jen berkata kalau ia akan membangkitkan Ren dengan ciuman seperti dalam kisah Putri Tidur, membuat Ryu iri dan lalu keluar dari persembunyiannya. Namun ternyata yang mencium Ren bukanlah Jen, melainkan roh pendampingnya yang adalah Samas. Marco marah pada Ryu yang mengganggu ritual mereka, tapi nggak diduga Ren lalu berhasil bangkit kembali. Ren yang tahu kalau Yoh mundur dari Saman Faik demi menyelamatkannya lalu menemui si Yoh bersama Manta dan juga Ryu. Ren berkata jika ia berhutang nyawa pada Yoh. Hingga kemudian si Yoh bertanya walau hidup lagi kenapa bekas luka di tubuh Ren nggak hilang. Yang ternyata itu karena Ryu tiba-tiba masuk dan mengganggu proses ritualnya. Tapi Ren bilang berkat luka itu ia berhasil mengatasi sedikit kebenciannya. Dan luka itu juga akan menjadi pengingatnya akan kematian. Scene lalu berpindah pada Horo-Horo dan Chocolov yang di part sebelumnya memisahkan diri dari tim mereka karena si Horo ingin menjadi lebih kuat. Hingga ia nggak sengaja melihat tim Iceman yang berencana pulang ke kampung halaman mereka sedang dihalangi oleh anak buah Hao yang nggak lain adalah si Bill yang pernah ditolong Yoh. Bill nggak datang sendiri karena ia datang bersama anggota lain bernama Blocken yang menggunakan wujud sebuah boneka sebagai perantara wujudnya yang asli. Di mana ia bilang jika berkat tubuh boneka itu ia punya kekuatan besar. Begitu juga dengan Bill yang kekuatannya meningkat setelah hampir mati oleh anggota X-Law. Dan jika digabung, kekuatan keduanya adalah sebesar 200.000 mana. By the way, mana itu adalah nama kekuatan buat para saman ya guys. Dan Horo-Horo yang mendengar itu menjadi ragu membantu Iceman karena Nikrom pernah bilang jika kekuatan Horo-Horo itu hanyalah sebesar 2000 mana aja. Tapi itu nggak membuat Horo-Horo gentar karena kemudian ia muncul di hadapan mereka dan berkata jika ini bukanlah waktunya untuk takut karena ia yang akan menjadi seorang Saman King. Namun si Bill lalu menyerang Horo-Horo hingga terhempas. Scene lalu berpindah pada kelompok Hao di mana mereka sedang membahas kebangkitan Ren dan mundurnya Yoh dari Saman Faik. Tapi Hao bilang jika Yoh pasti akan kembali menemuinya. Balik lagi ke Horo-Horo di mana Bill dan Blocken udah berhasil menjatuhkan para Iceman juga. Dan ternyata saat itu ayah Horo-Horo berada di sana bersama dengan salah satu panitia Saman Faik. Namun ayah Horo nggak mau membantu putranya itu karena katanya udah takdir jika yang kuat akan memakan yang lemah. Ia pun lalu merusak perahu milik Iceman yang akan dipakai ayah Horo itu untuk membuat rakit yang akan ia gunakan untuk pulang. Si Bill yang melihat ayah Horo berkata ia akan mengambil jiwanya untuk Hao dan auto menyerang, namun ayah Horo bisa menjatuhkan Bill hanya dengan sekali serang. Blocken merasa bingung karena kekuatan ayah Horo itu hanya terdeteksi sebesar 5.000 mana tapi bisa menjatuhkan Bill. Dan di sana akhirnya Horo-Horo menyadari jika masih ada cara untuk mengalahkan musuh dengan mana lebih besar. Yaitu menggunakan kekuatan roh pendamping mereka yang disebut Reiyoku, di mana walau mana ayah Horo tadi lebih lemah dari Bill, namun Reiyoku rohnya melebihi Bill. Tapi masalahnya Reiyoku milik Kororo juga lebih lemah dari milik Blocken. Dan karena itu ia meminta bantuan 3 roh milik Iceman dan bersiap melawan Blocken lalu part 7 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bahas selanjutnya. Bui bui.